Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcastnya Semansa Paski. Hari ini hari Selasa. Kita masuk episode 15 ya Pak Gus. 15 episode 15 di tanggal berapa sekarang? 24 September. Nah, mohon maaf sebelumnya kepada pemirsa setia kami. Mungkin udah berapa bulan kita Bukan mungkin lagi, tapi emang udah beberapa. udah berapa bulan? Udah 9 bulan. Masa 9 bulan melahirkan? Enggak. Kita terakhir podcast itu bulan Januari kalau enggak salah. Februari, Maret, April, Mei, Juni. Januari 8 bulanan kalau 8 bulan kan? Nah, kan ya 8 sekitar 8 bulan Satu bulan lagi melahirkan. Ya, karena mungkin ada beberapa kendala dan kami pun para pembina juga sibuk dan anggota jurnalistik yang lain pun juga sibuk dan ada yang juga udah tamat. Nanti sebelum kita masuk ke episode 15 ini, mungkin kedepannya kita akan ada host baru. Nah, besok kita kenalan sama host baru anggota jurnalistiknya. Tapi untuk episode kali ini masih dengan bapak-bapak yang berdua, Bapak Agus dan Bapak Rido. Sebagai tambahan informasi, Bapak setnya mana? Oh iya satu lagi. Mungkin untuk tahun ini kita minus mungkin, ya. Minus Bapak Iset Dia berpindah. Ya, berpindah. Pindah ruang. Pindah job. Jadi Bapak Iset udah tidak jadi pembina Ekskul Jurnalistik lagi, jadi pembina Ekskul Kesenian Bapak Agus. Kesenian. Nah, nanti mungkin kita kenalkan juga lagi, yang baru. Pembina Ekskul Jurnalistik yang baru ada satu orang lagi, guru kita. Oke, besok kita kenal di episode 16. Ya, episode 16 kita perkenalan sama anggota jurnalistik yang baru semuanya. Oke Pak Gus. Oke. Nah, untuk semester ini, untuk episode kali ini, episode 15, kita kedatangan guest star kita, guru yang paling ceria, yang juga sangat kemarin juga dapat penghargaan Penghargaan di Hari Guru Nasional di guru di tahun terceria, 2023 ya. Iya, 2023, guru terceria. Nah, selamat datang Ibu Ferza Yuliana. Hai, Gak apa-apa berbeda jangan takut. Jadi guest star kita lah Ibu Ferza Yuliana. Beliau adalah guru sejarah di SMA kita ini. Nah, nanti gimana kenapa beliau bisa ngajar di sini ya? Gimana pengalaman beliau selama di sini? Nanti kita cerita-cerita ya Pak Gus. Oke. Bu Ferza ini sama dengan kemarin Pak Set ya, merupakan putra dan putri asli Sirukam. Iya, asli Dalam Sirukam. arti kata emang anak dari sini ya. Jadi mengabdilah untuk negeri. Nah, itu intinya ya. Anak, tapi cuma mengabdi untuk nagari. Ya, nagari dan negeri. bukan diluruskan. Ya, bukan sekolah sini tapi memang orang sini. Ya, orang sini berarti tidak sekolahnya di sini. Sekolahnya beda sama Pak Iset. Oh iya. Beda. Oke. Berarti sekolahnya dulu nggak di sini, tapi ngabdinya di sini gitu ya. SMK. Di Kota Baru. Oh, di Kota Baru. Nanti kita cerita masalah itu. Oke. Ini langsung aja lah daripada nunggu nanti lagi. Oke. Kok bisa ya dari SMK ngajar di SMA gitu kan? Apalagi basicnya kan sejarah gitu. Jarang-jarang emang SMK ada sejarah ya? Enggak, ada sih belajar sejarah tapi Mana yang benar ya? Enggak ada sejarah. enggak ada untuk Nggak ada jurusan sejarah. Sejarah mana? Umum. Umum. SMK kan ada jurusan. SMK dia tuh makanya kan SMK kan penjurusan ya. Ya, aku jurusannya perkantoran. Perkantoran. Jadi salah kamar aja. Oh gitu. Mungkin bisa diceritain lah kenapa kok bisa sampai salah kamar gitu? Apakah tidak ada yang memberitahu? Oh, nggak boleh masuk itu atau gimana? Karena kalau misalnya lompat dari fase dari kelompoknya, berarti kan harus belajar dari nol. Iya kan apa ya? Harus belajar dari nol. Apa sih kiat-kiatnya kenapa kok bisa lompat gitu? Apa ceritanya gitu ya, sejarahnya ya? Selagi guru sejarah juga ya. Sejarah ya Pak Gus ya. Sejarah pribadi dan guru sejarah. Oke. Mulai nih. Oke. Asal Ya. jangan ceramah aja. Dulu terobsesinya itu pengen masuk sini sih. Tapi sini nggak ada labor. Aku pengennya masuk IPA. Jadi yang di otak itu, kalau SMA enak nih di labor. Ada meneliti hewan, meneliti serangga dan segala macam. Itu biologi ya? Ya biologi ya praktikum. Prakteknya kayak guru biologi itu sekarang. Gitu. Akhirnya, kayaknya cantik nih lokasi SMA PS Kaki. Baru buka, bangunannya baru sedikit.
Nah, mikir dong lagi, orang bank cantik nih, orang perkantoran cantik nih, Bu. Ini labil Fashion ya. Labil sering tukar-tukar apa dia? Wajar masih SMP kan tamat SMP kan? Tamat SMP ya kan? Masih SMP. Pergi dong pas daftar ke SMK. Nah, pilihlah SMK di Kota Baru, dan jurusannya perkantoran. SMK Budi Mulia. Budi Budi Mulia. Mulia. Jadi alumni Budi Mulia. Iya, itu lagi. Tahu Pak Agus? Yang Dabed tuh apa? Beda ya? Beda. Beda Pak Agus. Beda ya? Pak Dabed itu di Iya, di gini. kota. Ada sedikit keselio sedikit waktu itu. Mungkin karena otaknya sedikit peyang ya, kurang pintar. enggak jebol di SMK 1. Incaranya SMK 1. SMK 1 kota Solo. Solo di samping SMK 1. Enggak jebol. Aduh, Mak, gimana caranya bisa keluar dari pos kaki? Itu sih motif pertama kenapa saya pilih SMK. Ingin keluar dari pos kaki. Akhirnya milih, ternyata ada SMK lain. Mana ya? Kota Baru. Akhirnya orang kantor cantik-cantik, make up tebal, bajunya wow keren. Aku ambillah perkantoran. Nah itu awal mulanya, dan akhirnya dapat kawan satu frekuensi nih. Kami ada tiga perempuan, satu laki. Waktu SMK itu, wadaw, luar biasa. Karena waktu SMP itu kan saya punya cacat fisik nih, juling, kayak dibully gitu dulu, diejek-ejek, SMP sini kan SMP 1 itu, dulu kan lagi ngetrennya band. Disensor. Ya, Pak. Itu salah ya. Jadi karena kebebasan dewasa. Jadi kayak apa ya? Ada dulu kan ada band Sheila on Seven. Oh iya, sama-sama kita kan teman anak-anak. Gelar aku tuh Sheila on Seven. Sama-sama kita lebih beda generasi. Oh iya, kan Pak Agus juga. Iya. Saya generasi masih ketemu sama Masih. Pak Rido yang masih apa berarti balik ke belakang ya? Iya, ya balik ke belakang. Ada Sheila Seven, terus band-band yang lawas tuh ya. Jadi aku gelarnya dulu tuh, saya tuh Sheila on Seven udah datang nih, banyak isu saya julid. Jadi mikir, kenapa? Apa sih yang salah saya? Oh, Sheila aja ya. Oh. Sheila, dia kasih band, plesetan. Iya, di plesetan. Jadi kesel dong. Kenapa sih orang dia jahat? Padahal kan satu lingkungan. Iya, satu lingkungan iya. Muncullah dendam sama lingkungan. Akhirnya ada dukungan lagi di payung kaki ini, nggak ada labor. Bulat lah pilihannya ke SMK. Tuh. Akhirnya teman yang 4 tadi nih satu frekuensi, jahat lah karakter saya saat itu. Jadi jahat. Dari orang yang sering dibully, diejek, menjadi orang yang kayak apa ya, pelampiasan. Iya, jangan-jangan Bu Firza yang tukang bully sampai di sana. Saya tuh mungkin bukan bullying ya, jadi jahatnya bukan bully, tapi antagonis, jadi dari protagonis ke antagonis. Kan bahaya tuh sebenarnya. Bahaya luar biasa, tapi kami masih bisa batas kontrol. Karena ada istilahnya kan dulu ya, apa namanya? Orang jahat itu tercipta dari orang yang baik yang tersakiti gitu ya. Iya, bisa. Jadi hari ini agak sedikit mungkin di anak-anak yang ada di PSKK sekarang, mereka udah tahu sedikit cerita ini, dan aku juga ceritakan di podcast. Kenapa ya sering dia tuh di akun TikTok saya atau di Facebook itu saya ceritakan hukum tabur tuai. Itulah dari kata bullying tadi yang saya terima ketika SMK. Saya tipikalnya suka dikejar oleh pembina OSIS, nakal minta ampun. Akhirnya guru ini geram kan, sampai bahkan dia robek, lompat pagar, robek. Bayangkan dong, itu kan ada tuh di depan ada pagar sedikit. Ini warga Kota Baru. Itu kan kejepit, pintu gerbangnya kejepit. Jadi manjat sedikit. Taunya saya sampai ke jembatan. Udah saya lepas. Tahu dia datang guru sejarah loh. Inilah makanya cerita kenapa semua sejarah. Jadi kalau ras sejarah dia ceritanya panjang lebar ya. Dia singkat cerita, rok saya robek. Apa kata guru? Kemana Anda, katanya, dengan kalimat yang agak sedikit apa ya Bu, saya rubah sedikit ya. Ada yang keluar gitu ya. Kemana Anda, masuk. Nempel di otak sampai sekarang seperti apa gurunya. Nah,
4 serangkai ini nih membuat saya jadi nakal, jadi seorang siswa, terus urak-urakan, cenderung hal-hal yang agak sedikit negatif ya, tapi masih dalam batas kontrol, Dalam batas kewajaran lah ya. wajar gitu. Jadi nyampe di tahun 2006 dan mau masuk 2007, terus saya udah mikir mau lanjut hidup seperti ini atau mau berubah. Udah mulai muncul pertanyaan itu. Kamu udah mulai sadar itu ya, mulai ada. Udah ketemu dengan tujuan hidup. Udah ketemu. Iya. Ini ternyata usia SMA nih, wih keren ya, merubah kita. Akhirnya nggak ada guru yang menyentuh saya saat itu. Bahkan dihujat. Kayak anak-anak kita sekarang kan mengikat Iya, ya, iya, iya. oh ngapain lo? Langsung divonis tanpa cari dulu alasannya kenapa. Langsung saya divonis. Hari ini saya sangat menyesal tidak bisa berbahasa Inggris. Itu faktor pertama di guru. Kenapa? Gurunya waktu SMP itu saya sangat suka dengan beliau. Terus ternyata beliau pindah, nggak deket sama guru. Ya udah, saya nggak tertarik lagi karena tidak ada sentuhan. Kehilangan public figure. Kehilangan nih waktu SMA. Iya, kehilangan. Jadi sampai di SMK gitu, maaf ya Pak ya. Jadi bapaknya agak kayak apa ya? Itu bapak tuh belum masih lajang. Jadi nggak kena sama saya gitu. Nggak ada interaksi, nggak ada hubungan sedikit gitu, ya tertarik gitu. Jadi saya ya udah selesai, bye. Akhirnya nggak sampai tamat, nggak ada guru yang nyentuh. Tak ada yang kena di hati. Mungkin guru tuh kesel nengok saya kali ya. Kesel minta ampun. Akhirnya masuk kuliah tamat 2007. Pesan guru satu. Apa kata Bu Zuraida itu, beliau itu adalah pembina OSIS. Kamu kalau masuk kuliah bagusnya asrama, bukan ngekos. Nah, situ baru dapat jawaban. Tuh, saya berarti harus baik. Tapi sayang, di penghujung dapat tanda kelulusan. Waktu itu. Tambah orang tua, saya udah nampak nih karakternya. Jentil, genit. Karena ini ke ayam ya, ayam yang disekat, dikurung aja. Biasa dikurung. Pas keluar bebas kayak apa kebayang? Iya. Ngelayapan sana sini. Tapi ingat masih dalam koridor yang wajar. Itu kuncinya. Jadi masuklah ke guru. Apa kata orang tua saya? Kamu nggak boleh masuk STIE di Jati. Di Jati Fekom. Ilmu ekonomi. Ada situ untuk perkantoran sana. Oh nggak boleh. Kamu harus guru. Tahun depan atau tahun berikutnya kamu bisa jadi guru. Oh jadi orang tua ya nyuruh. Mama saya itu ibu saya. Karena apa? Beliau tahu tipikal saya tuh arahnya tuh udah mulai kayak miring, bukan lurus lagi. Tujuannya tuh awalnya dari Sirukam nih lurus, sampai Kota Baru udah mulai miring. Jangan sampai Padang makin belok. Yang aku incar setelah kuliah tuh perhotelan. Jadi kan kece keren. Dan saya mimpinya ke Jepang loh. Karena guru waktu SMK itu pasif sekali bahasa Jepang. Berarti kalau kita kuliah di STI atau perkantoran, saya cantik, saya keren, saya keluar negeri. Hai Sirukam, saya udah bahagia. Lo kemana aja yang dulu menghina? Itu motif hidup dulu awal. Jadi ingin buktiin ke orang-orang Sirukam yang membuli tadi. Berarti cara Ibu Ferza keluar dari bullying ini balas dendam. Ya balas dendam ya. Balas dendam. Untuk menjadi yang lebih baik tentunya kan. Ujung-ujungnya menjadi lebih baik walaupun di perjalanannya agak belok dikit. Tapi kan tujuannya untuk menjadi lebih baik biar gak dibully. Keren. Terus ada lagi ceritanya. Salah kamar nih nih. Lanjut aja. Ya salah kamar. Lanjut aja. Oke. Ya salah kamar. Akhirnya saya kata orang tua saya agak sedikit kasar, beliau menyalahkan. Kamu mau kuliah, ambil guru. Kalau enggak ya berhenti kerja.
wow keren, ternyata dunia ini luar biasa. Tamat SMA ya keras. Itu kan apa dari orang tua apa namanya? Motivasi Iya, dari motivasi orang dari tua. orang tua untuk jadi guru. Nah, Untuk jadi yang lebih baik lah intinya ke depannya kan salah satunya dengan memasukkan di lingkungan cakupannya untuk menjadi Pendidikan, guru, ya. pendidik gitu Pendidik ya. ya, pendidik ya. jadi Bu Ferza kan niatnya masih perkantoran nih. Masih. Dipaksa orang tua untuk menjadi guru. Jadi guru. Terus kenapa bisa luluh hatinya? Lunak hati. Aduh, mikir deh. Ini orang BK nih. Kayak penelusuran sama Ini kayaknya memang dah disetting ini cerita nih kebuka nih masa laluku. Aduh, gimana nih? Oke. Jadi, kan saya salah kamar ini nih ya. Mikir geografi saya malas bikin peta. Ekonomi saya malas ngitung-ngitung bikin debit kredit. Matematik saya nggak tahu rumus. Bahasa Inggris saya benci sama gurunya. Aduh, apa ya yang sejarah? Aduh, ada satu guru sejarah. Tapi beliau tuh, aduh, kata dalam berbagai hal ingat dengan momen ya. Oke, saya putuskan tahun 2007 itu ambil WMP dulu. Ya namanya nilai standar tadi kan agak sih kenal. 2007. 2007. Berarti emang langsung dari tamat SMA langsung daftar. Berarti PP 2007 ya? Iya, 2007. Di atas saya 1 tahun. Iya. Senior berarti saya 2008. Jadi akhirnya saya masuk WNP, nggak jebol. Ya itu dasarnya kan memang nggak Pas ada. UNP itu ambil apa? Sejarah. Sejarah terus apa lagi? Sejarah pilihan Sejarah satu. satu. Berarti ngambilnya kan IPS, IPS. formasi IPS. IPS itu kan ada 2 pilihan nggak salah tuh? Iya sejarah. Sejarah akhirnya sama? aku nggak Oh, sama gitu apa ya? dulu ya? Sama geografi Ada dah. 2. Atau apa dulu? Oke, gue ingat sejarah aja. Itu jalur tes atau apa gimana? Tes. Tes oh. Jadi Ya kalau dulu namanya apa ya? NSNPTN. SBMPTN kan. Enggak ada SB-nya, SNPTN, Seleksi Nasional Masuk masih aku Perguruan simpan Tinggi loh Negeri. kartu-kartu apa itu suka Dulu ya. Oh iya, yang prestasinya baru PMDK namanya. PMDK dulu, iya. pakai rapor dulu kan. Akhirnya aku milih dia nak lolos, sudah ada kakak ya gitu ya. Kalau lolos dia gimana mau masih kuliah? Ada nih kakakku yang kerja di perkantoran, nggak apa-apa, bukan untuk perkantoran aja kuliah. Guru mau kemana? Nilaiku sedikit, otakku sedikit peang gitu kan waktu SMK. Jadi memang nggak ada faktor untuk yang dukung dari nilai ya. Ambillah STKIP. PGRI sekarang. Oh, Universitas PGRI. Dulu kan ketika 2007 tuh kayaknya masih udah banyak bimbel kayaknya berjamur ya kayaknya. Iya. Apa nggak ikut bimbel dulu atau gimana? Kan banyak tuh bimbel-bimbel di apa? Enggak. Di 2008 tuh pas saya apa tuh ada juga tuh bimbel-bimbel yang sudah berdiri di Kota Padang tuh udah mulai Banyak banyak. sih, Ya, tapi waktu 2008 ya. tapi gini. Orang Walaupun saya nggak pernah ikut Masih bimbel. SD. tapi kan udah dikat sama orang tua dari awal. Oh iya. Ya. Kalau dikasih bimbel, entar ngincar mana Oh, sekat iya. yang bisa masuk. Kan masalah Tapi tadi bukan. Gara-gara sakit. Iya sakit Cicit belok. pertama sih ya. Bahaya sebenarnya. Iya, kalau saya pikir-pikir ya ada nilai plus minusnya. Ya udahlah. Akhirnya udah disaranin lah sama kakak saya tuh dia kerja di apa ya di kantor itu di salah satu Padang, dia mau orang Cina dia kerja. Kakak saya tuh ambil guru aja lah, apa mata pelajaran yang kamu yang malas Ya malas. ditanya bukannya seneng malas ya kan. Ya malas ya. Ya kan pasti kan tahu tuh progres orang kantor kan ini masih tahu ya. Akhirnya itu beliau sejarah tuh di STKIP deket sama sini. Berarti masuk di STKIP yang di Gajah Mada. Gajah Mada ya kan? Pangilun, Gajah Ya Mada, di Gunung Pangilun yang di Gajah Mada, Gunung Pangilun. di Gajah Mada, iya. Akhirnya di sana saya ketemu sama temennya satu frekuensi. Kembali nih kembali jiwa-jiwa. lagi. Aduh, kembali lagi. Tapi ada teman saya yang pintar. Dia gratis dari tahun pertama sampai akhir dia wisuda. Beasiswa berarti Yes, dapat beasiswa. beasiswa. Oh kayak kalau sekarang kayak KIP ya. Iya, dia Kayak KIP ya? IPK-nya aja 4. 4. Iya ampun. Berarti A terus pintar. ini ya. Dia pintar. Dulu nggak ada minnya dulu. Iya, Pintar, nggak ada pintar, minusnya. pintar dia. Aja. Ya, A kan Pintar. iya. Iya aja. Ataga. Ataga. Iya, pintar. Namanya kalau kami Ataga tuh kalau. Dan 38, 39 sekitar itu aja angkanya. Oh keren, ini teman kok bisa pintar ini ya. Itu jurusan sama. Sama Sejarah. satu kelas. Namanya Ai, saya sayang sama dia. Is. Dan dia juga sayang sama saya. Iza, kenapa kamu beda gaya belajarnya? Nah, tapi masih
masih kesel. 2 tahun pertama kayak kuliah masih belum kesel. menerima Ya, kalau dia disuruh jadi guru sejarah Jadi, itu. ada namanya Pak Samdani ya. Sekarang beliau udah jadi dosen. Dulu beliau jadi guru sejarah di Junjung Sirih. Saya masih ketemu sama beliau. Alasan memilih sejarah. Saya ceritain. Cerita di kertas itu. Saya salah kamar, saya benci sejarah, tapi saya dipaksa jadi jurusan sejarah karena orang tua saya yang melahirkan melarang. Cerita curhat. Bukannya tadi katanya orang tua tadi kan disuruh milih yang penting jadi guru. Enggak kayak gitu. Apakah harus dimasuk sejarah? Sejarah ini kan kakaknya ya. Masih kakak. Iya, kakaknya yang Bukan orang tua saya. Kepikir saya tadi orang tua baru. orang tua nyuruh jadi guru. Kakak itu sejarah. Oh gitu. Lain. Kenapa tidak jadi guru BK aja? Nah, jadi cerita Ngumpulin masalah-masalah orang ya. cerita lama. Ternyata lembar kertas ini dibaca oleh dosen dengan tulisan ya apa adanya. Sampai sekarang tulisanku nggak cantik karena aku suka nulis steno, tapi karena Nulis apa? steno kayak tulis Saya cacing. nggak tahu juga. Tapi saya udah lupa sekarang karena udah nggak mau Steno? ingat. Iya steno. Steno itu mungkin Kayak tulisan orang-orang wartawan, tulisan-tulisan rahasia. tulisan Latin. Bukan, nanti aku cariin deh. Kayak tulisan dokter. Steno. Iya, steno. Cari boleh cari. Terus Jadi dan saya hafal loh beberapa huruf bahasa Jepang dan angka, dan sekarang saya cuman hafal angka saja cara berhitung karena saking kecewanya dengan pilihan dia dilarang oleh lingkungan ya. Jadi saya nutup diri untuk yang namanya Jepang. Oke, akhirnya ya udah saya cerita. Berarti selama 2 semester, 2 2 semester, tahun, 2 tahun. 4 tahun. Berarti 4 semester Masih ya, kesel. selama 4 semester. ya kayak gini. Iya. Kayak gini Pak. Oh gitu. Jadi ada huruf Ada. kecantikan luarmu ditangkap mata, jadi coret-coret gitu. Jadi cuman kita yang tahu. Jadi aku semenjak kena bullying itu aku cenderung tertutup. Kalau terasa baik circle-nya, saya cerita sedikit persen. Kalau berbeda sama orangnya, saya sekat habis-habisan. Tuh, makanya aku senang nulis steno. Cuman saya yang tahu dengan jurusan perkantoran. Dia ke Jakarta orang tuh sama coret-coretan. Jadi itu tuh belajarnya di perkantoran, bukan di sejarah. Di perkantoran. Itu hampir sama dengan mungkin di jurusan apotek Iya, ya. apa itu? Belajar itu mungkin. Terus saya kan kayak gini. Paracetamol. Paracetamol P sama C sama L. Nah, tapi ini nggak jelas A-nya apa, L-nya apa nggak jelas ya. Coba tulis tulisannya aja, kayak tulisan tegak bersambung kalau dulu gitu ya. Akhirnya sih kok cerita saya, aduh, tapi sering saya tanamkan ke siswa sekarang. Ternyata punya pacar itu membuyarkan Ya semuanya. benar, yang punya pacar biarkan setuju. Tapi ada sisi positif yang aku dapat dari itu. Emang ada sisi positifnya? Enggak, untuk memotivasi. Iya. Motivasi. Aku kenal loh sama bukan suamiku Tapi sekarang. orang tua bisa kok motivasi kak ya, nggak harus pun jadi pacar ya kan? Namanya guru juga motivasi juga. Namanya Pak Agus kayak enggak gitu. Padahal dia juga tapi pacaran dulu waktu kuliah. Nggak ada kan? Terus. Oke. Jadi ya, Terus. Aduh. Kok cerita sejarah diriku sih? Gimana nih? Tapi nggak apa-apa ya untuk motivasi. Oh, jadi bukan yang sama suami. Enggak, itu kami cuma dekat 1 bulan. Langsung Bahaya. nikah. Iya. Iya. Udah jangan diceritain lagi nih bahaya. Di Enggak, ya. bahayanya cuma motivasi aja kita ambil. Jadi apa? Di skip aja lah kayaknya. Sedikit, di Nggak, skip. mau tahu apa jadi inspirasi. Oke, jadi Kamu butuh inspirasi Pak Ridho. Kan gimana nih? bukan 1 bulan langsung, kenapa bisa yakin gitu? Cuma 1 bulan langsung nih. Itu kan orang kampung, udah kenal kan? Oh iya, satu Orang satu kampung. 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 Ya kamu udah kenal dulu. Satu kampung. Dari SD mungkin sama kan bisa jadi kan? Enggak, beda juga. Enggak, suaminya jauh umurnya. Berbeda umur saya sama suami itu Tapi 8 kan tahun. orang dulu kayak gitu juga ya Bu Verja. Antara yang suami sama istri, yang orang dulu kan emang jarak jarak mereka menikah dengan jarak pasangan itu sekitar 5 tahun atau 10 tahun. Iya. Nah itu kan berpengaruh terhadap psikologis dulunya ya. Iya. Makanya kalau yang sekarang tuh anak-anak muda yang nikah dengan jarak yang dekat Mereka sering atau berantem, sering berantem karena apa, kematangan psikologisnya itu belum matang ya. Kecerdasan emosional Harga mati itu di diri belum. guru sejarah saya nih ya. Harga mati ada 3. Yang pertama, saya benci sama seseorang yang brownies ya, brono manis.
nggak mau saya. Oh, berarti Ibu Verza Milih tipe orang ya tua. ya yang tak mau tipikalnya. ya berarti lebih yang lebih tua gitu sukanya. Yang kedua, Oh enggak. nggak boleh juga sih, nggak apa-apa. Iya memang lebih kalau nantinya om yang Iya, dengarkan dulu ya. Oke. Om beli iPhone, om. Harga Oh iya kita di sekolah astagfirullah. Ayo lanjut Kan ini nggak boleh. Enggak usah Rika, lanjut. Oke, yang kedua saya benci sama seseorang yang narik-narik guguk suka berburu. Itu harga mati tuh. Iya. Yang ketiga, Apa nih hobinya ya? Iya hobi. Ya, hobi. Porbi. Yang ketiga, saya paling benci tipikal suami itu gantung sama istri. Apa gantung nih? Menggantung. Oh, maksudnya Jadi gini, istri yang kebalik, posisi iya. kebalik. Oh gitu. Tiga hal ini yang Tapi paling gimana mau taunya kalau dia menggantung apa enggak? Kan masih belum apa. Iya, kan jadi baru suami. itu aku Dilihat dari mana? Dilihat dari Inilah sisi positif yang aku dapat ketika aku dekat sama orang Bengkulu. Tuh. Ini nggak apa-apa loh kan? Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, nggak Ditonton sama abangnya nanti aman kan? Oh nggak apa-apa. Aman kan? Saya nggak tahu ya. Ya. Mana yang Bengkulu Mana kemarin? yang Bengkulu? Ini saya lewat Bengkulu. Tahu nggak? Sorry, siapa Saya sama suami sekarang memang beberapa suaminya. Cuma suami saya sehari ini. Jadi itu kami ada perjanjian pranikah. Kami saling buka kulit langsung nampak isi. Kalau lanjut nikah, kalau enggak kita bubar di sini. Gitu kami sama abang. Jadi kami fan-fan aja hari ini. Kalau tahu, kami udah ngasih tahu abang-abang nih, bang, ini orang yang berpengaruh jika tahu dari orang lain, saya kasih tahu. Abang juga seperti itu. Jadi kalau hari ini ditonton oleh abang Oh, sama berarti saya. abang udah tahu kan? Udah tahu, udah tahu Disclaimer, ceritanya, guys. udah tahu. Disclaimer udah tahu abang Udah tahu ini Ibu Verza semuanya. sama Ibu Verza. Jadi jangan ada fitnah ya habis ini. Jangan ada fitnah di antara kita gitu lah ibaratnya. Tadi kan Nanti trending topik Ibu Verza sama orang Bengkulu. itu. Kan bahaya kan sebenarnya. Bahaya. Sensitif ya. Iya, sensitif Ah, sekali. kita biar nggak larinya jauh-jauh ya. Udah urusan percintaan Ibu Verza. Oke, itu salah kamar ya. Kan ini udah jadi apa sekarang kan jadi Kameramen guru. aman kan? Sekarang jadi guru ya. Kameramen udah ngantuk mungkin. Nah, Oke. Bu Firza kan udah jadi guru nih. Kira-kira nih nyesel nggak jadi guru? Kagak. Enggak, ya berarti beruntung lah berarti ya. Iya. Berarti kan jalan yang diarahkan Sama orang tua, Verza, itu emang Ibu udah Verza. terbaik Ya, ya. jalan yang terbaik buat Bu Verza. Tapi Iya. di saat itu mungkin ya Belum namanya kita terima yang 2 tahun masih tadi remaja itu. ya kan? Masih remaja. Ya, remaja. yo ati karese yang baturan gitu. Ketika saya. Ati karese. bandelnya aja yang itu. muncul. Jadi dapat pelajaran. Kalau bisa sih yang generasi sekarang tuh janganlah seperti itu kan gitu. Kan banyak nilai-nilai yang diambil dari pengalaman tadi. Yang pertama kan ada bullying. Nah, tidak boleh bullying dimanapun kita berada. Yang namanya bullying itu dilarang, tetap dilarang. Oke, selama jadi guru nih Bu Verza di SMA 1 Payung Kaki, ada nggak pengalaman yang unik gitu selama mengajar jadi guru gitu? Unik. Yang berkesan gitu. Iya, iya. Ih, Kan banyak tuh pengalaman unik. Ya, Ibu Verza di sini dari tahun tahun 2013. Oh, dari 2013. 2013 Berarti saya tamat kuliah langsung masuk sini. Nganggur 1 tahun dulu, masuk bulan Masuk Juli 2007, tamat 2012 karena Oh, aku tamat 2012. 4,5 aku 4,5. tamat. Jadi nganggur aku dulu sebentar. Jadi pas muncul kurikulum ke-13 saya langsung masuk. Itu berarti Ibu Verza 2013 bulan Juli. 2013 bulan, Saya masih kelas 3 SMA. Baik, kelas 3 SMA. ya itu. Bapak Agus udah. bulan Juli. Ya, Saya masih nunggu wisuda. Saya wisuda 2013 bulan September tanggal 21. Oke, terus Jadi selama berapa tahun tuh? 12 2013 sekarang 2024 berarti 11 tahun. 11. ya 11 11 ya. tahun mengabdi Jalan 12. Mengabdi di SMA 1 Payung Sekaki. Ya, jadi buat penonton kami, Ibu Verza ini juga termasuk guru yang sudah lama ya di Sudah sini ya, Pak lama. Agus. Beda sama kami berdua yang masih anak bawang di sini. baru sumur jagung. Iya, sumur jagung. Tapi udah ada SK, saya kamu belum. Oh enggak, itu Ya, kita itu beda sama, lagi. itu beda, kita sama. Beda kajiannya sebenarnya. Beda kajiannya. Iya, beda. Iya. Nah, terus Yang tadi belum jawab. Oh iya. Apa? Yang unik Hal tadi. Ah, iya, unik. Itu saya nggak marah sama siswa ketika dia bandel. Itu aja. Unik. Siapapun dan seperti apapun
Oke, berarti tidak marah terhadap siswa yang bandel, tapi jangan dicoba-coba ya untuk Iya. anak kita. Biasanya Ibu Ferza ini nggak marah kalau bandel. Kalau udah mentok-mentok batas. Langsung bunuh. Oh, enggak juga sih. Nanti Ya tingkat kesabaran orang ada batasnya, enggak semua ya. Guru itu memiliki kesabaran yang agak tebel. Pasti Bu, ya apa? Kesabarannya tisunya tebel ya tebel, tapi kalau pas tipis ya udah tipis, berarti. habis. Kalau dulu kan emang tipe guru kita sebenarnya kan lebih apa ya? Mungkin lempar spidol, lempar spidol, apa namanya tuh, penghapus aku pernah papan. dicubit sama guru sejarah iya, waktu tapi SMP. tujuannya kan bagus Ya, dulu. tapi kan tujuannya kan bagus. Itu bagus. Coba kalau nggak ada dulu yang seperti itu, guru yang sampai apa? Tadi mengejar sampai apa? Masuk kayak gitu. Iya, dikejar. Coba lah. Mungkin kalau dibiarkan aja kan, mau jadi apa? Ya, mau jadi apa? gitu. Kayak Bu Ferza dicubit dulu waktu SMP, pasti karena kita salah dicubit kan. Dan kalaupun ngadu di rumah, lapor kita tambah kena cubit. Nah, beda sama sekarang kan. Beda sama Beda sekarang. sekarang, Itulah mempengaruhi mental peserta didik. Iya, mental kerupuk. Mental kerupuk. Jangan kan kena air gitu ya, kena angin aja udah melempem. Iya, melempem itu. Dan Jadi dikit-dikit mentalnya pun ya. itu dilema sih ya untuk tantangan untuk bapak dan ibu guru di zaman generasi Z sekarang Gen Z dan Alpha. Gen Z dan Alpha. Nah, Tapi itulah ya, semenjak saya udah menikah tahun 2015 itu saya lebih mengutamakan empati ke siswa. Siapapun siswanya saya berempati, mengajarkan empati. Enggak. Biarlah terlihat kayak longgar gitu ya, tapi mereka dididik dengan lisan yang santun gitu aja. Itu aja sih. itu tentunya ya berarti hal-hal itu yang saya menggunakan pendekatan yang persuasif gitu karena ya. waktu SMK itu saya sering dihardik, sering Ya, bikin mungkin- guru marah ya. Mungkin dari Karena segi dari pengalaman pengalaman. ya. Jadi Iya, Bu Ferza nggak mau. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Nah, itulah yang kelihatan. Tapi ada juga orang yang kalau Bu Ferza ini kan misalnya pengalaman dia kayak gini, keras waktu sekolah. Dia keluar dari out of box. Iya. Pas dia jadi lah jadi guru, dia berubah dia tidak mau jadi guru yang seperti itu. Tapi ada orang yang Malah di seperti itu ya. dia dapat perilaku yang tidak enak ketika dia jadi siswa, ketika dia jadi guru, dia memperlakukan hal yang sama kepada siswa. Kan ada juga ya seperti Itu itu. saya nggak mau karena saya Jadi itu kan dilema sebenarnya, itu tantangan untuk para guru sekarang. Emang kita harus keluar dari yang hal-hal yang seperti itu. Apalagi kalau guru kan sebagai contoh, Iya. ya kan sebagai contoh untuk muridnya atau siswanya. Oke. Itu anaknya aman Pak Gus? Aman. Apa tolong ambilin sendok Ova di situ Pak? kayaknya nih ada bahaya nih pertanyaan berikut nih. Jangan Ada yang bertanya lagi Pak Rido. Nah ini Bu Ferza kan udah berapa tadi 9 tahun. Jalan 12 tahun Iya. di sini. Kultur shock tuh Bu Ferza kan? Bu Tapi Ferza aku- orang sini. Biasa. Oh, iya, ya. Yang kultur shock tuh Pak Rido. iya, Ya, itu kan kultur shock. Kan kejadian unik yang pernah Ibu Ferza alami, yang itu sangat membekas di pikiran Ibu Ferza. Yang unik ya, bukan yang apa? Yang bikin apa ya? Ingat gitu ya. Ya, ingat gitu. Selama 12 tahun ya, hampir 12 tahun. momen Iya, sama momen. guru atau sama siswa. Serah Bu Fer- sama siswa boleh, sama guru boleh. Yang membekas, yang paling membekas. Oh, Yang paling membekas. kalau sama siswa itu siswa saya sekarang udah jadi guru. Ada dua opsi saya ambil ya, siswa dan guru. Aku ambil pertama yang tentang siswa. Albi Aldo Yuren, anak pertama dari K13. yang Iya, sekarang Oh, sejarah ada yang di Bukit Sundi ya Bu Bukit Ferza? Sundi. Sekarang tuh kerja. Jadi dulu, keren. Ternyata Albi ini dia tertarik ke sejarah. Wow, Bukannya olahraga ya? Sejarah itu sejarah dia. sejarah. Stylenya kayak guru sejarah. Oke. Gitu. Wow, keren. Ternyata Wis, terima kasih. Kalau di PWK itu ada siapa namanya? Yanti. Ada Yanti. Sekarang kita ada Aura. Terima kasih Aura. Ini Bu Ferza. Kok dibukain ya, dibukain. ini sendoknya ya, nggak apa-apa. Kasih Aura. Oke, terima kasih. Tunggu bentar ya. Oke, ini kita iklan dulu bentar ya Bu Ferza ya. Boleh. Nah, Kalau iklan boleh minum ya. ya boleh. Nah,
jadi penonton kami. Jadi kami di SMA 1 Payung Sekaki itu punya punya kegiatan yang terus kami jadi unggulan kami nanam banyak buah-buahan, ada pepaya, ada stroberi juga Bu Ferza, dan itu kita petik ketika musimnya gitu. Ada juga Jambu biji, jambu air juga ada pokat, ada apa lagi, sao juga ada lengkeng di atas ya. Lengkeng juga ada banyak. Terus kalau untuk sayur kan ada juga kayak bumbu masak ya, bukan sayur Iya, ya. bumbu masak, Kayak serai, serai ya, ada bawang pera itu apa bahasa Indonesianya? daun bawang. Ya, daun bawang. Daun bawang dan seledri. Nah, juga ada juga pete juga ada Pete, loh. Ya, iya. jengkol juga ada. Kami nanam semuanya di sini. Jadi, nah ini hasil kebun kami yang tadi dipetik oleh Bapak Bedri Rahman. Nah, ini dikasih apa ya? Dikasih santannya apalagi nih yang putih ini apa Pak Gus? Saya belum lihat. Putih apa ya? Pir. Oh, pir kayaknya. Kok pir? Pir Sejak atau kapan kita apel nih? nanam pir? Nah, ini pisang mungkin nak. Bukan, kita cicip dulu lah kayaknya Ya, bagus. oke. Masa nggak ada? Cicip. Kerja silakan. Ini nggak ada loh, ini punya saya nggak ada. Pir. Ada pir nih yang putih. Pir kan? Berarti pir ini yang beli. Bukan yang beli tapi impor. Ini pir ini. Nah, jadi kalau mau main-main ke SMA Payung Sekaki, nah nanti Pas musimnya lah. pas kalau musimnya. musim ini. Cabai kita juga nanam, bawang juga nanam ya Pak Gus. Saya sering bawa serai bumbu Itu masak. kan kreativitas dari Bapak Ibu guru dan Seluruh siswa-siswi. Nah, terutama kepada anak-anak kreatifnya siswa-siswi SMA 1 Payung Sekaki. Mereka mau ya. Bukan hanya tanaman-tanaman buah-buahan, tapi bunga pun ada juga. Iya, Bermacam-macam bunganya bagus-bagus. Bunga kertas bermacam-macam variasi. Bunga kertas alias Makin cantik aja. Tahu nggak sedikit Bougainville cerita ya? ya? Dulu waktu saya masuk 2013 nih gersang. Agak gersang. Iya. Wih, sekarang udah cantik. Ya, cantik. Iya, tapi iya Bu Ferza, dari saya masuk di 2019 sampai saat ini masih wis, udah keren. Udah keren Pak sekolah kita. Cantik lah, minta ampun. Apalagi sudah ada podcast. Oh, tambah keren lagi ya. Ya inilah salah satu Terima kasih prestasi buat kepala sekolah. Iya. Ya, kedatangan guru-guru nih seperti Kedatangan gimana maksudnya? ya kerja di sini kan dulu gitu ya. Kita lanjut. Apa lagi tadi? Sampai mana tadi? Sebelum iklan. Oh, apa? Tadi hal yang membekas. Ya. Kan siswa tadi baru. Iya, sama Albi. siswa. Saya heran. Dua, Albi satu, siapa lagi satu? Bukan sama guru satu lagi tuh. Guru. Enggak, siswanya udah jadi guru. Jadi guru kan dua Kan tadi. dua tadi. Satu aja. Oh, mungkin. Oh ya, udah. Iya. Kami salah tangkap. Dua opsi. Lanjut, Jadi dua guru, opsi. iya lanjut kita sama aku ceritain siswa. Jadi saya heran. Ingat ke tahun 2007, 2008, 2005. Ingat ke sana waktu ya. Kenapa ya anak ini tertarik ke sejarah? Terus saya ikutin anak dulu namanya wakil kurikulum Pak Yulfi Alwinto, beliau adalah guru sirah juga. Saya sedikit mencontek-contek ilmu beliau ya. Sedikit-sedikit diam-diam contek ambil ini ilmu beliau. Dan ternyata Albi kuliah dia ambil sejarah. Dia telepon, "Bu, saya ambil sejarah." Wow, keren. Dia pintar. Jadi mahasiswa sana UNP. Pintar dia. DNP ya, si Ya. Pak Alpi. Wow, keren. Tamat kuliah 1 bulan. Saya dapat kabar kalau Bukit Sunyi itu ada penerimaan. Bi, masuk sana Bi. Tapi nggak ada Bu. Nih, contoh-contoh satu macam-macam kasih tahu abang-abang segini ya. Ternyata diterima oleh Pak Daus. Jadi Bu Ferza yang ngasih informasi sama dia. Enggak, informasi bahan-bahan ajar seperti ini. Dia dapat informasi juga. Ternyata saya orang kedua yang mengasih informasi. Bila dapat, Bi mau Bu. Satu bulan rentang penerimaan ijazah dia langsung kerja. Berarti yang Pak Albi tadi itu tamat kuliah langsung Kerja, langsung ngajar. Langsung ngajar juga ya. Iya. Nah, itu keren. Terus kalau tentang guru 2 tahun yang lalu Berarti kami dari sini ya. udah 2 tahun yang salah lalu ya. satunya yang saya lakukan hari ini, saya ikuti program pemerintah PPG Daljak Peloteng 2. Saya dulu pernah ingin mengundurkan diri jadi guru, ingin memilih anak. Beliau adalah kepala sekolah Pak Adrel. Itu kami dengar info Ibu Ferza mau resign, mau undurkan diri. Mengundurkan diri.
wow keren, saya udah pantang-panting segala macam cari uang, ternyata anak saya juga nggak sembuh-sembuh. Kayaknya saya milih anak nih. Istri di rumah, suami yang kerja. Saya ingin mengundurkan diri, kepala sekolah nggak mau. Apa jawaban Pak Adrian? Untuk apa? Kuliah. Terus pilihnya siapa? Anak, bukan pekerjaan. Terus Pak, kalau nanti sampai anak saya meninggal, saya kerja, gak fokus dong Pak. Anak juga terabaikan. Gara-gara satu anak saya yang saya urus, ratusan siswa yang terbengkalai. Iya, Saya satu-satunya guru sejarah. Iya. Apa jawaban Pak Adrian? 1 bulan ini saya kasih waktu, selesaikan dulu. Terus kamu memang membawa anak ke Padang, ke M. Jamil. Apa hasil keputusan dari dokter? Silakan pilih pilihan kamu. 1 bulan, bulan Juni itu waktu itu. Pak, lama loh 1 bulan, anak saya udah kritis, udah kronis. Iya. Itu udah di M. Jamil waktu itu. Belum mau dibawa ke M. Jamil. Dibawa ke M. Jamil. Akhirnya Bapak Adrian nggak mau melihatkan bentuk apa surat pengunduran diri, teman-teman. Jadi waktu Ibu Firza minta format surat pengunduran diri itu kayak mau lapor nggak mau, dan saya mengundurkan diri untuk tes PPG kemarin kan. Saya waktu 2003 itu kan saya udah dipanggil ya. Sama Pak Daya, teman di ref, ada tes dulu mah, ujian. Dipanggil, saya tolak dengan wajah sedih Pak Adrian waktu itu. Silakan kirimlah foto anakmu ke admin WhatsApp ini, ceritakan dan seperti apa alasannya. Alhamdulillah saya tidak dikeluarkan dari daftar PPG. Hari ini saya menerima panggilan berkat salah satu dukungan dari kepala sekolah yang memberi begitu supportnya luar biasa. Berarti Bu Firza bersyukur kemarin tuh kalau seandainya Pak melepas waktu itu akan jadi penyesalan loh. Mungkin hanya 20% tapi ya. Hanya 20% karena saya udah fokus pendidikan ini di ijazah yang saya ambil di S1 ini tidak mesti jadi guru. Guru di rumah bisa. Ya. Itulah alasannya. Dan waktu 8 bulan itu sangat berharga. Iya. Dan bukan berarti Pak Adrian saja. Semuanya guru-guru. Semuanya teman-teman yang udah pada pindah, teman-teman pokok semuanya. Dan bahkan siswa, Bu, kenapa? Kami nggak apa-apa loh, Bu. Nggak apa-apa. Ya. Anak-anak ini belum tahu kan? Tahu, ada. Alhamdulillah juga ya, mereka belum masuk. Belum ya. Pas kejadian ini, mereka kelas 1. Oh ya. Saya perkenalan diri, mereka nangis, saya nangis, mereka juga nangis karena 2 minggu 2 minggu sebelum perkenalan diri. Iya. Perkenalan diri waktu nangis di apa ya? Pertemuan awal kita kelas 10 kalian kan fase E. Saya cerita kayak punya anak, padahal 1 minggu berlalu anak saya meninggal. Terus orang masuk sekolah tahun ajaran baru. Dan kenapa saya sayang sama mereka, saya bikin akun I miss you anakku sayang, pasti di akun TikTok saya tuh muncul sering. I miss you suamiku sayang. Seperti itu. Karena kenapa? Itu bagi yang punya suami ya. Kalau kita kan nggak punya suami, saya pun nggak punya suami juga. Jadi mereka lah yang membantu saya move on untuk dari bangkit. Sedih. Anak-anak inilah. Anak-anak ini, mereka. Jadi saya bingung milih momen mana ya yang paling berkesan. Setiap momen berkesan sama mereka, karena saya nggak mau bertingkah ketika saya waktu usia SMA agak sedikit. Tapi Firza itu kan bukan SMA, SMK ya. Iya, SMK, usia SMK ya. Jadi mereka kan SMA. Jadi bapak-bapak. Jadi saya memperlakukan mereka layaknya seperti anak kandung sendiri. Jika salah ditegur dengan kosakata lisan yang mungkin cenderungnya kayak Indomie saya bicara di kelas pun di mana-mana ya. Kayak tuh kalau saya bicara bahasa Minang kasar. Wadaw. Dia tidak bisa lembut, Nggak bisa. Nggak lembut kesannya kan? Enggak. Bahkan mereka benci minta ampun sama saya. Bahkan dia nggak mau mereka. Mungkin saya masuk kelas mereka keluar. Seperti itulah gambarannya. Nah, jadi itu
hal terkesan. Oke, kita pindah ke yang lain ceritanya nanti. Aduh, Kalau ini dibahas terus ibu Ferza nangis. Akan nangis. Berjamaah lagi kata tadi kan. Berjamaah lagi. Ibu Ferza nangis, kita nangis, kameramen nangis. Jadi siapa yang rekam? Yang nonton jadi nangis. Oke. Nah, jadi udah banyak nih cerita-cerita kita dari Ibu Ferza kenapa mulai dari awal ya. Kami pun nggak menyangka loh Ibu Ferza itu korban bullying, bangkit dari bullying ya, bangkit dari bullying. Mungkin kemudian Ibu Ferza kenapa memilih jadi guru dan akhirnya nyampe di sini, kemudian jadi dan sangat betah ya jadi guru ya Bu Ferza ya, nyaman sekali jadi guru ya Bu Ferza. Sangat nyaman. Padahal ini pekerjaan yang tidak pernah kita cita-citakan dari awal gitu dan sangat menguras energi. Iya. Tapi ya itu nyaman kita kan. Kemudian tipsnya. Jadi buatlah lingkungan kamu tuh senyaman mungkin dengan kamu, dan apabila kamu mendapatkan lingkungan yang buruk, kamu ciptakanlah kamu lingkungan yang baik. Jangan lingkungan buruk itu mempengaruhi kamu ya. Tapi kamu yang dengan lingkungan buruk kamu ubahlah yang buruk tadi menjadi lingkungan yang baik. Dan sekali lagi stop bullying. Karena itu berbahaya sekali terhadap mental ya. Fisik kita nggak tahu fisik dan mental kita karena masing-masing kita beda. Dan mental anak 70-an, 80-an, 90-an dengan 2000-an. sekarang 2000-an sampai Gen Z Alpha tadi kan beda kualitasnya gitu. Iya. Kadang kita ngebully itu bagi kita adalah bercanda, tapi apa namanya? Tidak semua diterima orang itu bukan candaan gitu ya. Saya di kelas sering bilang kayak gitu Kak Gus. Yang bully itu ketika kita ngetawain dia, kita anggap bercanda, dia juga ketawa. Dia juga ketawa. Jokesnya ya. Kalau bapak-bapak kayak gitu ya. Jokesnya itu kita sama-sama itu tidak bully. Tapi kecuali kalau kita ketawa, dia mati lampu ya. Nah, kalau aman kan kameramen? Aman dia aman. Kalau kita ketawa dianya enggak, dia tersinggung, berarti itu termasuk bullying gitu. Termasuk bullying dan harus cepat-cepat kita meminta maaf. Nah, itu dia. Ya, mungkin kalau kita ceritakan pengalaman Ibu Ferza ini lebih panjang lagi. Sama kayak cerita sejarah. Panjang ya, habis satu bab. Iya. Mungkin nggak cukup satu bab lah. Iya. Kayak SNI, ada 6. Iya. Nah jijik. Besok mungkin kita di episode akan datang kita akan undang Bu Ferza lagi karena kita mau nanyain tentang gimana cara kiat-kiat bisa dapat predikat guru terceria tahun kemarin. Tahun ini mungkin Bu Ferza bakalan dapat lagi. Kalau ada jangan pilih. Jangan lupa. Kalau seandainya guru ada lagi penghargaan guru-guru ter itu dan jangan ada sampai terceria. nggak pilih gitu ya. Jangan lupa pilih Bu Ferza. Pilih nomor 1, dijamin. Kok kampanye? Mungkin ada pesan kita mau closingnya nih Bu Ferza. Ada pesan Bu Ferza buat penonton kita. Iya, podcast ini luar biasa ya kayak. Alhamdulillah. Sponsor dong. Kayak apa nih? Kayak My Dear Diary ini, My Dear Diary sekolah ya. Aduh. Senang ya. Jadi kalau untuk pesan-pesannya. Pesan untuk apa Bu Ferza, penonton kan kebanyakan penonton kita ini adalah anak-anak kita juga. Iya, sama lah kayak Om rajin belajar atau apa gitu ya. Iya. Ketika kita dapat sebuah hal buruk, jangan jadikan itu sebagai dendam, tapi jadikan itu sebuah motivasi. Alhamdulillah saya udah terarah ke hal yang baik, tapi itulah ya gen sekarang. Iya, belum ketika itu terjadi di gen sekarang, Gen Z. Gen Z dan mereka apa ya? Ya Gen Z ya pasti mereka bakalan nggak tahu merenung bunuh diri kan sekarang banyak kasus bunuh diri karena dia tidak bisa menghadapi situasi kayak gitu. Dibully ini tadi ya kurang iman dan takwa ya. Itu intinya kita kembali ke agama gitu kan. Kembali ke agama. Obatnya cuma satu yaitu tadi dekatkan diri kepada Tuhan. Mungkin cara dia mendekatkan diri ke Tuhan yaitu lompat. Itu terlalu dekat. Langsung dipanggil. Jadikanlah hal buruk menjadi sebuah motivasi untuk Oke, Bu Ferza. Terima kasih Bu Ferza sudah datang dan hadir. Podcast kita di berapa? Nomor berapa tuh? Kok nomor? 15. 15. Ya, episode 15.
Dan selamat juga kepada siapa ya? Pada calon anggota jurnalistik Ya. baru yang sebentar lagi akan ada pelatihan. Ya. Kan ada pelatihan Boleh ikut dong. dengan anggota. Boleh. Nanti kita Boleh ikut, ajar. boleh ikut. Kalau untuk latihan sih boleh-boleh aja ya. Maksudnya dengan Konsumsi tanggung sendiri. Jadi kemudian untuk seperti yang dikatakan di awal tadi, mungkin episode ke depan mungkin kita akan mendatangkan anggota jurnalistik yang baru semuanya. Biasanya kita cuma ada 7 orang, Pak Gus. 7 orang. 7 orang, sekarang ada 14 orang semuanya. Nah, naik Sudah semakin banyak 14 iya, orang. dan kita bidangnya juga bertambah ya, Ibu Firza. Mungkin Berkembang nanti di ya. sesi episode 16 ya. Iya, episode nanti ada 16. sesi perkenalan. Ya, satu-satu. perkenalan. Kemudian mungkin di episode setelah itu kita akan mengundang ibu kepala sekolah kita. Buat yang belum tahu nih, buat alumni, kepala sekolah kita itu sekarang bukan Bapak Adre lagi, tapi Ibu Rina Saftiani. Nah, Ibu baru, semangat baru. ya kepala sekolah baru. Ya kepala sekolah baru, semangat baru. Nah, jadi intinya besok mungkin di episode episode berapa tuh? 16. Bisa 16, satu lagi Episode 17. 17 mungkin kita akan podcastnya di ruangan ibu kepala sekolah, nggak mungkin dong kita ajak Spesial beliau- edisi. Iya, beliau Spesial kesini, edisi ya. ya, episode 17. Ya, di ruangan ibu kepala sekolah. Oke, ada lagi Pak Gus? Jangan lupa subscribe. Oh iya, jangan lupa. Biasanya hostnya indah nih. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe di YouTube-nya Semansa Paski Entertainment. Jangan lupa follow akun IG jurnalistik Semansa Paski, akun SMA 1 Payung Sekaki, dan OSIS SMA N 1 Payung Sekaki. Oke, mungkin untuk hari ini Bapak Gus. Cukup, Ya, kita cukup. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dah.